Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Film Series, tempat di mana kita membahas film-film pilihan dengan alur yang mendalam dan kisah yang penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film thriller terbaru berjudul Relay yang rilis pada tahun 2025. Film ini disutradarai oleh David Mackenzie dan skenarionya ditulis oleh Justin Piasecki dengan deretan pemeran utama seperti Riz Ahmed sebagai Tom Ash, Lily James sebagai Sarah Grant, dan Sam Worthington sebagai Steve Dawson. Film Relay bukan hanya mengisahkan tentang intrik dunia mata-mata dan korporasi besar, tapi juga menggali sisi manusia yang tersembunyi tentang kesetiaan, kebohongan, dan pilihan moral yang sulit antara kebenaran dan keselamatan. Kisah ini membawa kita pada perjalanan seorang perantara rahasia yang hidupnya berubah total setelah terjebak di tengah perang informasi antara pemerintah, perusahaan besar, dan pihak yang haus akan kebenaran. Jadi bersiaplah karena kita akan menyelami kisah penuh ketegangan dan pengkhianatan dalam film ini. Berlatar di lokasi kota New York, cerita dibuka dengan seorang pria bernama Hoffman yang tampak memasuki sebuah bar sambil menunggu seseorang. Tak lama datang seseorang bernama McVie, perwakilan dari perusahaan farmasi besar bernama Optimo. Keduanya tidak saling mengenal, namun dipertemukan oleh pihak perantara yang sama. Dalam pertemuan itu, Hoffman menyerahkan sebuah dokumen rahasia kepada McVie. Diketahui bahwa Hoffman dulunya bekerja di Optimo, namun dipecat tanpa alasan jelas. Ia menyimpan dokumen berisi bukti pelanggaran serius perusahaan, data yang dapat menghancurkan reputasi Optimo jika bocor ke publik. Setelah dipecat, Hoffman terus mendapat intimidasi dari intel perusahaan yang berusaha mengambil kembali dokumen tersebut. Karena itu, Hoffman memutuskan untuk membuat kesepakatan damai melalui seorang perantara misterius. Dalam perjanjian itu, Hoffman menyerahkan dokumen asli, sementara sang perantara menyimpan salinan sebagai jaminan jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Pertemuan berjalan lancar dan Hoffman berharap kehidupannya kini bisa kembali tenang. Saat Hoffman meninggalkan kafe, kita diperlihatkan sosok Tom, pria misterius yang ternyata menjadi otak di balik proses mediasi ini. Ia dikenal sebagai seorang fixer atau perantara profesional yang beroperasi dari balik bayang-bayang. Tom menggunakan sistem komunikasi terenkripsi bernama Relay, sebuah jaringan anonim yang awalnya dirancang untuk penyandang tunarungu, namun kini dimanfaatkan untuk menyembunyikan identitasnya saat bekerja. Tom jarang menampakkan diri, bekerja dalam senyap, dan menjadi penghubung antara mereka yang ingin menutup kebenaran dan mereka yang bersedia membayar mahal untuk membungkamnya. Setelah kasus Hoffman berakhir, Tom kembali ke gudang rahasianya yang berlokasi di pinggiran kota New York. Di sana ia menerima pesan dari Hoffman berisi ucapan terima kasih atas bantuannya. I wasn't expecting so much myself. I thought I would go for your fee. Thank you. Tom kemudian menyimpan salinan dokumen milik klien-kliennya dengan aman sebagai jaminan bila sewaktu-waktu diperlukan. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sarah Grant, seorang ilmuwan di perusahaan bioteknologi besar yang mengklaim menciptakan produk gandum unggulan. Namun, Sarah menemukan bahwa produk itu justru memiliki efek samping berbahaya. Ketika ia melaporkan temuannya, ia malah dipecat dan mulai mendapat ancaman serta teror dari pihak perusahaan, bahkan mobil pribadinya juga sempat menjadi korban. Sarah kemudian mencari bantuan ke sebuah firma hukum untuk mencari seorang pengacara, namun pengacara di sana tak bisa menolongnya dan tak mau terlibat. Pengacara itu hanya memberikan sebuah nomor misterius untuk ia hubungi. Merasa terancam, Sarah memutuskan pindah apartemen demi keselamatannya. Sementara itu, Tom menjalani kehidupan sepi dan penuh tekanan dalam pekerjaan. Di luar pekerjaannya, ia bergabung dalam komunitas sharing yang dipimpin kepala polisi bernama Wash.
Para anggotanya kebanyakan mantan pemabuk yang berusaha memperbaiki diri. Namun di setiap pertemuan Tom selalu diam dan tertutup dan hanya menjadi pendengar dari kisah mereka, menyembunyikan rahasia dan beban yang jauh lebih gelap dari siapapun di ruangan itu. Suatu malam Tom menerima pesan dari klien baru melalui layanan relay. Ternyata orang itu adalah Sarah Grant. My name is Sarah Grant. I was a scientist working at a biotech company, Cybosonenes. Dalam pesannya, Sarah menjelaskan identitas lengkap dan kasus serius yang sedang dihadapinya. Keesokan harinya, Tom pergi ke perpustakaan untuk menyelidiki latar belakang Sarah dan memastikan bahwa klien barunya ini bisa dipercaya. Pagi berikutnya, Sarah menerima telepon dari layanan relay, sebuah sistem komunikasi anonim yang baru pertama kali ia gunakan. Dengan papan ketik relay, Tom mengirimkan instruksi melalui kantor relay untuk diteruskan ke Sarah, membuat identitas dan lokasinya tak terlacak. Ia kemudian mengulangi data diri Sarah untuk memastikan keaslian informasinya. Sarah menjelaskan bahwa ia mantan ilmuwan di perusahaan Cybosonenes, tempat ia menemukan produk bioteknologi berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit serius, termasuk kanker, jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Produk itu rencananya akan dipasarkan secara global dan Sarah menyadari dampak mematikan yang bisa ditimbulkannya. Ketika ia menolak uang tutup mulut dari perusahaan, Sarah langsung dipecat dan mulai mengalami teror dari intel bayaran. Ia bahkan merasa sedang diawasi dari sebuah van di bawah apartemennya dan panggilannya kemungkinan disadap. Menyadari situasi genting itu, Tom mengarahkan Sarah untuk membeli ponsel baru dan selalu mematikannya di tempat umum demi keselamatan. Kecurigaan Sarah terbukti benar. Di dalam van itu, beberapa intel bayaran yang dipimpin Steve Dawson sedang memantau setiap gerak-geriknya. Setelah berhasil melacak lokasi panggilan, mereka lalu mendatangi lokasi itu dan ternyata lokasi itu malah membawa mereka ke sebuah kantor layanan relay. Di sana, petugas menegaskan bahwa mereka tidak bisa menggeledah tempat itu, bahkan dengan surat perintah sekalipun, karena relay dilindungi oleh Undang-Undang Privasi Federal. Well, even with a warrant, there'd be nothing for you to search. We don't keep records of our logs. Suatu hari, Tom mulai menangani kasus Sarah secara serius. Ia kembali menghubungi Sarah melalui layanan relay, meminta uang jaminan sebesar $50.000 sebagai bukti kesungguhan. Tom menjelaskan bahwa uang itu akan dikembalikan setelah kasus selesai. Beberapa hari kemudian, Sarah mulai menerima serangkaian instruksi aneh dari Tom dan ia harus menuruti semuanya tanpa bertanya. Tak lama, Sarah menerima paket misterius berisi surat instruksi langsung dari Tom. Di dalamnya, Tom menjelaskan cara pengiriman uang, serta meminta Sarah mengirimkan identitas lengkap dan alamat perusahaan Cybosonenes. Setelah menyiapkan semuanya, Sarah kembali dihubungi lewat layanan relay. Tom menyuruhnya membawa uang dan dokumen itu ke bandara, terbang dari Newark ke Pittsburgh, lalu ke Atlanta, dan mengganti ponsel begitu tiba di Pittsburgh agar tak terlacak. Keesokan paginya, Sarah berangkat sesuai rencana. Namun tanpa ia sadari, para intel bayaran yang dipimpin oleh Steve Dawson juga mengikuti pergerakannya dari belakang. Tom yang telah menduga hal ini, ia menyamar di bandara untuk mengawasi situasi kliennya itu. Setibanya di Pittsburgh, Sarah menunggu penerbangan lanjutan. Ia kembali menerima pesan dari Tom yang memperingatkannya untuk mengabaikan panggilan petugas bandara yang mengaku ada barang hilang. Passenger Sarah Grant, lost property counter. Passenger Sarah Grant, please come to the lost property counter. Dengan strategi itu, Tom berhasil mengecoh para intel sekaligus mengidentifikasi wajah-wajah mereka. Tak lama kemudian, Tom memerintahkan Sarah untuk mengirim 2 paket penting itu di kantor pos area tunggu bandara. Namun tanpa sadar, Sarah malah membuang kertas resi itu ke tong sampah. Anak buah Steve yang memperhatikan langsung mengambil kertas tersebut lalu menyimpannya. Beruntung Tom menyadari hal itu dan ia segera melakukan langkah antisipasi.
Keesokan harinya, Steve mengirim salah satu anak buahnya untuk menunggu di kantor pos sesuai alamat pada resi itu, tetapi tidak ada siapapun yang datang. Tanpa mereka sadari, Tom sudah lebih dulu mengambil paket itu dari kantor pos lain dengan aman tanpa meninggalkan jejak. Setelah tiba di apartemennya, Tom segera menyusun sebuah pesan resmi yang ditujukan kepada Tuan Franklin, CEO perusahaan tempat Sarah dulu bekerja. Dalam pesannya, Tom menyatakan bahwa ia telah menerima salinan dokumen rahasia dari Sarah sebanyak 311 halaman yang berisi data sensitif mengenai proyek berbahaya milik perusahaan tersebut. Tom menegaskan bahwa kliennya bersedia mengembalikan dokumen itu dengan syarat pihak perusahaan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap Sarah, dan Sarah juga berkomitmen tidak akan mengungkit kasus ini lagi di masa mendatang. Namun, Tom sadar bahwa pesan yang ia kirim kemungkinan disadap oleh pihak Intel. Dengan sengaja, Tom kemudian meletakkan sebuah ponsel di kaca mobil van para Intel itu. Tak lama, Steve mendengar bunyi notifikasi dari ponsel tersebut dan memutuskan untuk memeriksanya. Begitu ponsel itu dibuka, sambungan langsung terhubung ke layanan relay. Melalui sambungan itu, Tom berbicara tegas. Ia menuduh mereka telah melecehkan dan mengintimidasi kliennya, Sarah Grant, dan memperingatkan agar mereka segera menghentikan semua tindakan pengawasan. Tom juga memperingatkan bahwa ia memiliki salinan cadangan dokumen tersebut dan akan mempublikasikannya ke media internasional jika ancamannya diabaikan. Lebih jauh, Tom bahkan membalik keadaan. Ia menyatakan bahwa kini mereka pun menjadi kliennya dan harus membayar $500.000 sebagai biaya jasa perlindungan. Jumlah itu, katanya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. You will be our client too. You will be required to pay a fee. Oh, that's very kind of you. How much is the fee? Go ahead. $500,000 cash. Malam itu, mobil van para Intel perlahan meninggalkan area apartemen Sarah. Menyadari situasi mulai mereda, Sarah kemudian menghubungi Tom untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tom menenangkannya, meminta agar ia tetap sabar dan berhati-hati hingga negosiasi dengan perusahaan selesai. Ia berjanji akan mengatur pertemuan resmi untuk pengembalian dokumen, sekaligus mengamankan kompensasi finansial untuk Sarah. Sebelum menutup sambungan, Tom memberi satu instruksi terakhir agar Sarah sementara pindah ke luar negeri setelah pertemuan itu untuk menghindari risiko pelacakan ulang. Beberapa hari kemudian, Tom kembali ke gudang rahasianya di pinggiran New York. Di sana, ia menggandakan data rahasia itu dan bersiap mengirim salinan terbatas kepada perusahaan, sebuah langkah strategis untuk membuktikan kekuatannya, sekaligus menegaskan bahwa ia benar-benar memegang kendali penuh atas bukti tersebut. Keesokan harinya, Steve terlihat mulai menyiapkan uang tebusan sesuai permintaan Tom. Uang itu disusun rapi dalam sebuah koper, namun Steve menambahkan alat pelacak canggih di dalamnya, sebuah chip kecil yang mampu aktif hingga 5 hari lamanya untuk memastikan mereka bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok misterius bernama Tom itu. Sementara itu, Tom yang mengetahui langkah perusahaan meminta agar paket berisi uang tersebut dikirimkan ke alamat yang ia tentukan. Setelah mendapat konfirmasi bahwa paket telah dikirim, Tom segera melakukan penyamaran sebagai seorang pengusaha kaya dan datang langsung ke kantor ekspedisi tempat pengiriman itu berlangsung. Dengan gaya tenang dan berwibawa, ia meyakinkan petugas agar mengganti alamat tujuan paket ke lokasi baru yang sudah ia siapkan. Langkah cerdas untuk mengecoh Steve dan anak buahnya yang terus melacaknya. Setelah semuanya beres, kini tinggal menunggu waktu untuk pertemuan resmi antara kedua pihak yang dijadwalkan akan berlangsung 3 hari lagi.
Di sela waktu itu, Sarah Grant kembali menghubungi Tom melalui layanan relay. Ia menanyakan apakah sudah aman baginya untuk keluar dari apartemen karena sejak kejadian intimidasi, Sarah hampir tak pernah meninggalkan rumah. Tom menenangkannya, memastikan bahwa semua situasi kini terkendali dan memberi izin agar Sarah bisa beristirahat sejenak di luar rumah. Namun di balik sikap profesionalnya, Tom mulai menunjukkan sisi manusiawinya. Diam-diam ia mengikuti Sarah dari kejauhan, memperhatikannya sekedar memastikan keselamatannya atau mungkin lebih dari itu. Tom mulai menyadari bahwa dirinya tertarik pada Sarah, sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi dalam pekerjaannya. Ia merasa Sarah adalah cerminan dirinya sendiri, sama-sama kesepian, terisolasi, dan terluka oleh sistem yang mereka lawan. Suatu malam Tom melanggar aturan terpentingnya sendiri. Ia menelepon Sarah menggunakan ponsel pribadinya, bukan melalui layanan relay, hanya untuk menanyakan kabarnya. Just wanted to see if you were okay. Yeah, I'm fine. What about you? Are you okay? Go ahead. Fine. Dengan berpura-pura sebagai operator, Tom mencoba menyembunyikan identitasnya, namun percakapan itu justru terasa hangat dan pribadi, jauh dari pembicaraan profesional. Untungnya Tom masih memiliki disiplin yang kuat. Ia mengakhiri panggilan tepat sebelum 10 menit, menyadari bahwa Steve dan timnya mungkin masih menyadap jaringan. Benar saja, Steve sudah mulai melacak sinyal ponsel Tom, tapi Tom mematikan perangkatnya tepat waktu, meninggalkan mereka tanpa jejak dan kembali ke dalam bayang-bayang. 3 hari menjelang pertemuan penting itu, Tom menerima panggilan dari Steve. Dalam panggilan tersebut, Steve memberitahu bahwa atasannya, Tuan Franklin, sudah menerima salinan dokumen rahasia yang dikirim Tom beberapa hari lalu. Namun masalah baru muncul, dokumen itu ternyata tidak lengkap. Steve menemukan bahwa total halaman yang diterima hanya 311 lembar. Sementara dokumen aslinya memiliki 327 halaman. Artinya, 16 halaman penting hilang. Mendengar hal itu, Tom segera memeriksa arsip salinan dokumen yang ia simpan di markas rahasianya. Hasilnya sama, hanya 311 halaman. Ia langsung menghubungi Sarah untuk meminta penjelasan. Dengan nada cemas, Sarah mengakui bahwa ia memang tidak menyertakan 16 halaman terakhir karena menganggap bagian itu tidak penting dan tidak akan menjadi masalah. Tom yang sadar waktu sudah sangat sempit, tidak memiliki cukup waktu untuk mengirim sisanya melalui pos. Akhirnya ia memutuskan untuk menangani sendiri misi itu, sebuah tindakan yang sebenarnya di luar tugasnya sebagai perantara. Ia menyamar sebagai petugas keamanan, lalu mensurvei sebuah kios kecil di pinggir jalan yang akan digunakan sebagai titik pertukaran rahasia. Sarah mendapat instruksi agar meletakkan sisa dokumennya di antara tumpukan koran di kios tersebut. Namun rencana itu ternyata sudah terendus oleh Steve dan timnya. Mereka telah berada di lokasi lebih dulu, mengawasi dari kejauhan ketika Sarah datang untuk menaruh amplop itu. Setelah Sarah pergi, Tom mendatangi kios tersebut masih tanpa sadar bahwa dirinya sedang dipantau. Ia mengambil tumpukan koran yang dimaksud, tetapi saat dibuka, dokumen itu tidak ada. Panik, Tom langsung menghubungi Sarah dan barulah diketahui bahwa Sarah salah meletakkan dokumen. Seharusnya ia menaruhnya di tumpukan koran kanan, bukan kiri. Keadaan menjadi berisiko tinggi. Tom sadar Steve dan anak buahnya masih berada di sekitar lokasi. Untuk menghindari kecurigaan, Tom lalu menyewa seorang tunawisma untuk mengambil paket yang sebenarnya. Rencana tersebut berhasil, sisa dokumen berhasil diamankan tanpa menimbulkan perhatian. Namun, salah satu kamera pengintai di sekitar area sempat merekam sebagian wajah Tom, meskipun tidak jelas sepenuhnya. Bagi Steve, ini sudah cukup menjadi petunjuk awal untuk memburu identitas asli Tom. Tom mulai merasa kecewa terhadap Sarah. Ia menganggap kesalahan demi kesalahan yang dilakukan kliennya hampir membahayakan operasi mereka berdua, dan ia hampir mengakhiri kontrak ini. Malam itu Tom kembali menghadiri kelompok curhatnya.
Untuk pertama kalinya, Tom angkat bicara di hadapan anggota lain, termasuk Wash. Tanpa menyebut nama atau detail kasus, Tom menceritakan tentang dilema batinnya, bagaimana ia mulai kehilangan batas antara pekerjaan dan perasaan pribadi. Wash mendengarkan dengan penuh empati, lalu memeluk Tom dengan tulus, menandakan bahwa Tom akhirnya membuka diri setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang. Thank you, Wash. Setelah mendapat ketenangan batin, Tom akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus Sarah hingga tuntas. Satu hari sebelum pertemuan, ia menghubungi Sarah dan Steve melalui layanan relay untuk memastikan jadwal. Pertemuan akan dilakukan di sebuah kafe di pusat kota, tempat publik yang dianggap aman untuk kedua belah pihak, sekaligus menjadi panggung terakhir dalam permainan penuh risiko ini. Tibalah hari pertemuan yang dinanti. Setelah 2 jam menunggu, Tom tak juga melihat kemunculan Sarah maupun Steve yang seharusnya sudah datang sejak 1 jam lalu. Ketika dihubungi, Sarah justru mengatakan bahwa pertemuan dilakukan di tempat lain. Sebuah langkah yang ternyata diambil untuk melindungi Tom karena Steve telah berhasil melacak identitasnya Tom dan jebakan pun mulai terungkap. Fuck! They told me not to tell you, but I needed to. Menyadari bahaya itu, Tom segera bergegas menuju lokasi baru. Di dalam sebuah gedung teater, ia menemukan Sarah yang hampir bertemu dengan komplotan Steve. Dalam momen yang menegangkan, Tom dengan nekat membunyikan alarm darurat agar Sarah bisa melarikan diri. Cinta dan kepeduliannya membuat Tom bertindak di luar batas nalar. Setelah berhasil keluar dan menaiki taksi, Sarah terkejut melihat wajah asli Tom, pria yang rela mempertaruhkan segalanya demi keselamatannya. Ketika ditanya alasan dibalik semua itu, Tom menjawab bahwa yang ia lakukan bukan karena cinta, melainkan kepedulian yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Sarah sempat mengajak Tom pergi bersamanya, namun Tom sadar hubungan mereka hanya akan membawa beban baru. Ia pun mengantar Sarah menuju kereta dan memastikan kepergiannya. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di restoran tempat Tom makan malam, ia menerima telepon panik dari Sarah. Glad to finally hear your voice. You know, I'm getting very bored speaking to this fucking relay service. Don't do what they say. They were tracking me. Rupanya Sarah kembali disandera oleh Steve. Kesalahannya menggunakan ponsel lain membuat posisinya mudah dilacak. Steve mengancam akan membunuh Sarah jika Tom tak segera menyerahkan dokumen asli dan lokasi markas rahasia tempat file itu disimpan. Bingung dan putus asa, Tom mencoba menghubungi Wash, seorang polisi yang ia kenal lewat komunitas itu. Namun karena masih dini hari, tak ada jawaban dan Tom hanya bisa meninggalkan sebuah pesan kepada Wash. Tanpa pilihan lain, Tom akhirnya menuruti permintaan Steve dan menemui mereka. Begitu tiba di lokasi, Tom langsung disergap dan diancam di dalam sebuah van. Di bawah tekanan, ia terpaksa memberikan informasi yang mereka inginkan. Saat mobil melaju, sebuah manuver tiba-tiba dari sopir membuat Tom mendapatkan celah untuk melawan. Namun di tengah kekacauan itu, hal yang tak terduga terjadi. Bukannya menolong, Sarah justru menyetrum Tom dari belakang. Fakta pahit pun terungkap, Sarah ternyata bagian dari komplotan Steve sejak awal. Semua yang dilakukan selama ini hanyalah sandiwara untuk mendapatkan dokumen rahasia milik perusahaan farmasi besar bernama Optimo. Sesampainya di markas rahasianya, Tom dipaksa membuka sistem keamanan yang dilindungi sandi dan sidik jari.
You gotta untie my hand so I can reach you. Namun tanpa mereka sadari, Tom mengaktifkan mekanisme pertahanan otomatis. Kekacauan terjadi. Pengejaran dan baku tembak pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Tom dan Sarah bertemu dan berhadapan dengan senjata di tangan. Dalam ketegangan itu, Tom menurunkan pistolnya, pasrah jika harus mati di tangan wanita yang sempat ia cintai. Tapi air mata di mata Sarah menunjukkan bahwa perasaannya mungkin tak sepenuhnya palsu. Di saat genting itu, Wash bersama pasukan polisi tiba berkat pesan singkat yang sempat dikirim Tom sebelumnya. Steve dan komplotannya berhasil diringkus, namun salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Tom dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah dari semua tuduhan. Ia lalu pergi ke pos mengambil paket berisi $500,000 yang sebelumnya dikirim Steve. Tom hanya menggunakan sebagian uang itu. Sisanya ia kirim ke kantor layanan relay sebagai bentuk penghargaan terakhir untuk rekan-rekan yang pernah bekerja bersamanya. Ia memutuskan untuk berhenti sepenuhnya dari dunia gelap itu dan akan meninggalkan kota itu. Tak lama Tom pun melihat kabar tentang perusahaan farmasi tersebut yang ditutup karena terbukti melakukan pelanggaran. Tom akhirnya bisa bernapas lega. Ia memilih hidup tenang, jauh dari kebohongan dan bahaya yang selama ini membelenggunya. Dan disinilah film Relay berakhir, sebuah film yang memperlihatkan sisi gelap dunia digital, di mana identitas, cinta, dan kepercayaan bisa menjadi senjata yang mematikan. Tom mungkin hanya seorang perantara pesan biasa, namun pilihannya untuk tetap berbuat benar di tengah permainan licik menjadikannya sosok yang lebih dari sekadar operator. Film ini bukan hanya tentang spionase dan pengkhianatan, tetapi juga tentang harga sebuah kejujuran di dunia yang penuh manipulasi. Di balik semua kejadian yang menegangkan, tersimpan pesan bahwa dalam hidup, terkadang orang yang paling kita percayai justru bisa menjadi sumber luka terdalam. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.